Sore teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan korupsi dimaksud. Dan dalam proses penyidikan perkara ini tentu KPK telah menetapkan para pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga pada sore hari ini hadir pimpinan KPK Pak Johanis Tana dan Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud, yaitu konstruksi perkaranya, kemudian siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pasal-pasalnya. Dan setelahnya seperti biasa, tentu kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan lebih dahulu terkait dengan perkara ini tentunya. Baik, kami silakan Pak JT untuk bisa membacakan beberapa poin perkembangan dari perkara dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berpuasa. Kita akan membuka lagi. Teman-teman yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, pada sore hari ini Selasa 28 Maret 2023, kami dari KPK akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu terkait dengan masalah di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah Kapuas Kalimantan Tengah. Hari ini kita akan menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemotongan anggaran yang seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara disertai dengan penerimaan suap di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima oleh KPK, kemudian dilakukan pengumpulan berbagai data, informasi, bahan keterangan, dan data dilanjutkan ke tahap penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Yang selanjutnya ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga proses pemeriksaan tersebut dilanjutkan atau ditingkatkan atau dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, adapun tersangkanya adalah
Teman-teman sudah melihat ada dua. Satu bernama inisialnya saja, saya sampaikan BBSB, silakan cari sendiri. Bupati Kapuas periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan 2023. Yang kedua adalah inisial lagi AE, silakan lagi cari sendiri. Beliau adalah anggota DPR RI. Nah, untuk kepentingan penyidikan, maka kami perlu melakukan penahanan. Dan penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal hari ini 28 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023 di rutan KPK pada gedung Merah Putih ini. Adapun konstruksi perkaranya diduga sebagai berikut. BBSB yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Kapuas selama 2 periode, yaitu 2013 sampai dengan 2018, kemudian dilanjutkan lagi periode kedua 2018 sampai dengan 2023, dengan jabatan tersebut diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang ada di Pemkab Kapuas, termasuk dari beberapa pihak swasta. Yang selanjutnya, AE ini selaku istri dari Bupati sekaligus anggota DPR RI juga diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan. Antara lain dengan cara memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan atau barang mewah. Sumber uang yang diterima BBSB dan AE berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD pemerintah Kabupaten Kapuas. Adapun fasilitas dan jumlah uang yang diterima kemudian digunakan oleh BBSB antara lain untuk membiayai operasional saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas. Kemudian pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, termasuk untuk keikutsertaan AE yang merupakan istri BBSB dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI di tahun 2019. Terkait dengan pemberian izin lokasi perkebunan di Kabupaten Kapuas, BBSB diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta. BBSB juga meminta pada beberapa pihak swasta untuk menyiapkan sejumlah masyarakat maksudnya, saat mengikuti pemilihan Bupati Kabupaten Kapuas dan pemilihan Gubernur Kalteng dan AE sendiri saat maju dalam pemilihan anggota DPR RI. Mengenai besaran jumlah uang yang diterima oleh BBSB dan AE, jumlahnya ini sekitar 8,7 miliar, yang antara lain juga untuk digunakan untuk membayar 2 lembaga survei nasional. Tim penyidik masih terus melakukan pendalaman dan penelusuran terkait dengan adanya penerimaan lain oleh BBSB dan AE dari berbagai pihak. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf F dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ke 1, ulangi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kepala daerah sebagai penyelenggara negara sepatutnya menjadi teladan institusi dan pengayom bagi jajaran pegawai di lingkungannya, bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk melakukan praktek-praktek pengutangan kepada ASN untuk kepentingan pribadinya. Dari identifikasi risiko korupsi pada modus ini, KPK pun terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui monitoring Center for Prevention dengan salah satu fokus areanya adalah manajemen aparatur sipil negara agar seluruh tata kelola ASN mulai dari rekrutmen, mutasi, ataupun promosi terhindar dari praktek-praktek korupsi, termasuk pungutan oleh kepala daerahnya. Nah, dalam konteks ini mungkin akan lebih lengkap lagi apa yang saya sampaikan ini bila disampaikan lagi oleh Direktur Penyidikan yang langsung menghandle penanganan perkara tersebut. Untuk itu saya mohon Direktur Penyidikan untuk dapat melengkapi manakala memang masih ada yang kurang yang saya telah sampaikan. Saya kira demikian, silakan Pak Direktur. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terkait dengan penanganan perkara ini tentunya ini adalah hasil kerjasama dari rekan-rekan sekalian juga yang memberikan informasi dan juga masyarakat di Kabupaten Kapuas. Izinkan pada kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh masyarakat dan kemudian juga kami memohon untuk terus dukungan itu diberikan kepada kami agar upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya nanti mungkin karena yang akan kami sampaikan masalah-masalah teknis, kami atau saya menunggu nanti pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Itu mungkin Bapak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada kawan saya Pak Ali. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Asep. Jadi tadi sudah jelas ya teman-teman, KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan rutan sampai nanti di bulan April tanggal 16 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK dengan sangkaan pasal 12 huruf F dan atau pasal 11 yang sejauh ini dugaan uang yang diterimanya 8,7 miliar. Tentu ini sebagai bukti permulaan ya teman-teman semuanya, masih akan terus kami kembangkan lebih lanjut. Silakan 3 orang penanya, 1 yang di depan, kemudian di belakang, oke ada 4 ya, silakan. Mengingat waktu Mas Mario, karena kita semua nanti akan buka puasa. Jam, ya kurang lebih. Bagi-bagi dengan yang lain. Langsung ke poinnya aja Mas Mario ya. Langsung batasi, nggak boleh melanggar HAM dia nih. Saya Mario dari Metro TV. Pertanyaan untuk kasus ini. Pertama saya ingin menanyakan. Saya sempat mewawancara namanya Hajah Nur Fazariah Kamyati, Ketua DPR, Ketua Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Golkar Kabupaten Kapuas yang juga anggota DPRD Kalimantan Tengah. Itu diperiksa pada tanggal 24 September 2021. Nah, dalam pengakuannya saksi ini menyatakan bahwa terkait adanya banyak penggelontoran uang terkait pemenangan masing-masing anggota dewan dan kepala daerah di sana. Artinya bahwa selain menjalani pemeriksaan selama 7 jam pada saat itu, dia juga mengaku
memiliki semacam tim bersama anggota DPRD lain dalam terkait pencalonan berikutnya sehingga dibutuhkan tim kampanye. Artinya bahwa sudah ada pengumpulan uang untuk mengongkosi biaya-biaya tim kampanye masing-masing. Apakah ini juga KPK melihat Ketua DPRD Hajah Nur Fazaria ini sebagai potensial suspek terkait dengan juga penerimaan yang juga sama dengan tersangka di belakang ini. Artinya bahwa tidak hanya melibatkan DPRD Kabupaten Kapuas, ini anggota DPRD Kalimantan Tengah loh, yang kemudian mencalonkan jadi bupati. Ini bisa KPK sudah menelisik sejauh itu apa belum? Gitu loh. Satu. Terus kedua, bagaimana kelanjutan pengembangan ini? Apakah memang ada kaitannya dengan SKPD? Apakah memang perlu dikonfirmasi atau ada pihak lain dari tersangka yang sudah ditetapkan? Nah, lanjut aja, Mas, biar jangan nggak bertele-tele. Untuk kasus lain saya konfirmasi tidak dijawab oleh Mas Ali terkait pemeriksaan Cinta Mega, anggota DPRD Pemprov DKI itu diperiksa udah kalau nggak salah kali ketiga, itu terakhir itu tanggal 23 Februari 2023 dan kemarin diperiksa sekitar 7 jam. Apakah memang ada kaitannya betul bahwa seorang politisi PDI Cinta Mega ini memang sudah mendekati posisi ditingkatkan ke penyidikan atau apa selain M. Taufik yang memang sudah diminta mengundurkan diri sebelum ini, itu terkait pengadaan Pulau Gebang. Nah, selanjutnya saya mau nanyakan soal Kementerian SDM. Sedikit aja Pak Asep yang mungkin agak sedikit mengetahui soal teknis. Ada pengembalian uang dari seorang auditor BPK berinisial Y mengembalikan secara bertahap duit 3 miliar setelah mendapat penerimaan dari salah satu pejabat oknum Kementerian SDM. Dan status oknum BPK ini berinisial Y ini sudah menjadi tersangka. Lalu apakah selain 3 miliar yang dikembalikan secara bertahap itu ada hadiah atau gratifikasi lain yang diterima dari Idris dan kawan-kawan lah intinya orang-orang Kementerian SDM tersebut, atau memang ada aliran dari auditor pemeriksa ini ke atasannya, karena ini kan udah model kasus yang sama seperti Kemendes, Kementerian Desa waktu itu yang dari seorang pemeriksa hingga nyampe pas ke Sekjen berhenti. Ini anehnya KPK agak begitu, mungkin nyampe atau enggak tahu lah pokoknya. Itu pertanyaan ketiga, tolong Pak Asep agak sedikit. Itu pengembaliannya 1 bulan lalu, seingat saya itu bertahap dicicil 3 kali sampai 3 miliar. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Terima kasih Mas Mario. Ya, Sasa. selamat sore Pak, perkenalkan saya Tasya dari Voi.id. Saya izin pertanyaannya, sebenarnya gampang aja Pak, soal tadi kan ada dibilang itu untuk biaya politik ya, untuk pencalekan dan lain-lain. Nah itu apakah akan ditelusuri ke partainya, apalagi kan partainya istrinya Bapak ini kan selalu bilang bebas politik mahar kan, tapi buktinya sekarang ketangkep, terus ada uang ke sana, itu tanggapannya gimana, apakah akan diusut? Itu aja Pak, terima kasih. Sebelah kanannya Mas Chandra ya, oke. Mau nanya, sebelumnya di rilis yang sebelumnya kan disebut bahwa modus korupsi ini berupa pembayaran utang. Nah utang yang dimaksud itu apa ya? Apakah memang si Bapak ini ngada-ngadain utang aja kayak tiba-tiba lu punya utang atau mungkin utang tanpa minjem gitu. Terus yang kedua, apakah korupsi ini dilakukan karena tingginya biaya politik di Indonesia? Bagaimana KPK melihatnya? Ataukah emang Pak Sutri ini emang kebiasaan aja suka minta duit sama orang gitu? Kasus lainnya mau nanya soal kasus Nur Hadi. Apakah KPK akan memanggil kembali Dito Mahendra? Terus yang kedua, ada kabar yang bilang bahwa KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus Formula E. Apakah benar kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan? Tadi Yogi ya? Iya Mas. Iya silakan Mas. Ya.
Saya Yogi dari Harian Kompas. Untuk yang kasus ini, ya soal ini apakah terjadi persekongkolan ya antara Bupati dengan Bu siapa ini? Itu apakah karena politik dinasti yang di sana cukup kuat sehingga ada intervensi juga dari Ibu DPR ini? Terus kemudian pembayaran yang dipotong itu pembayaran apa ya Mas? Boleh dijelaskan gitu, apakah utang atau apa gitu, apakah gaji dan sebagainya. Terus untuk kasus SDM, Pak Asep izin itu tukin yang di korupsi itu, apakah itu dimanipulasi datanya gitu, karena kabarnya kan orang-orang yang sudah pensiun atau meninggal itu kan dihidupkan lagi ya dan tanda kutip gitu, sehingga nanti bisa cair tukinnya gitu. Terus juga tadi pagi kabarnya kan ada penggeledahan apartemen PH Dijan Minerba ya, itu sampai jam 4 itu apakah di Pakubuwono, apakah demikian? Terus kemarin kan kabarnya juga sempat dibawa ke sini terus untuk menunjukkan ke lokasi titik-titik yang digeledah. Maksudnya kabarnya kan ke KPK, kemudian diantar ke titik lokasi untuk penggeledahan yang lain gitu, apakah demikian gitu? Udah cukup ya, makasih Mas. Bapak, perkenalkan saya Yaumal dari suara.com. Ingin minta tanggapan pimpinan KPK aja soal pernyataan dari anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, Melsias Markus Mekeng, yang mengatakan kalau makan duit haram itu nggak apa-apa, asal kecil nilainya seperti itu. Nah, yang menjadi sorotan sebenarnya yang menyampaikan ini pernah diduga mungkin terlibat dengan proyek EKTP, terus juga pernah dicegah KPK untuk bepergian selama 6 bulan. Pertanyaannya adalah apakah pernyataan ini membahayakan gitu seorang pejabat publik, penyelenggara negara menyampaikan pernyataan seperti itu? Apakah ini sebuah pembenaran? Apakah nilai-nilai pendidikan anti korupsi kita itu belum sampai kepada sekelas anggota DPR? Itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira cukup ya. Saya beri kesempatan lagi supaya sekalian, nggak ada ya. Baik, saya kira cukup mewakili dari teman-teman yang ada di sini. Kami silahkan, Pak. Ya, saya melihat pertama ada pertanyaan dari Pak Mario tentang pengakuan Ketua DPRD Provinsi Kalteng. Kalau Kapuas, ya Kapuas banyak menggelontorkan uang. Kalau kita melihat pada terkait dengan pengakuan, tentunya ini tidak terlepas dengan alat bukti, ya kan? Tetapi pengakuan ini bukan menjadi suatu alat bukti saat ini. Dengan berlakunya KUHAP, pengakuan bukan merupakan suatu alat bukti. Kalau masih HIR RBG zaman Hindia Belanda, yang kemudian diganti tahun 81 dengan Undang-Undang Nomor 881, pengakuan tidak lagi sebagai alat bukti. Nah, palingan nanti hanya akan didalami lagi bagaimana oleh tim yang dipimpin langsung nanti oleh penyelidik dan oleh penyidik. Kemudian kelanjutan perkara ini terkait dengan SKPD. Nah, terkait dengan SKPD ini, Pak, tentunya nanti akan dilihat dari hasil perkembangan penyidikan. Nah, kalau kita mau tangani semuanya langsung, ini memakan waktu dan penahanan kita hanya singkat 20 hari, perpanjangan 40 hari, jadi sehingga 60 hari, sementara banyak yang harus diperiksa, tentunya kita fokus dulu, Pak. Jadi fokus, nanti kemudian kita lihat setelah ini satu naik ke sidang, nanti kemudian ini kita lihat perkembangannya dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman yang dipimpin langsung oleh Pak Asep. Kemudian terkait dengan Cinta Mega, DPR diperiksa terkait dengan masalah tanah di Pelumpang. Pulau Gebang, bukan Pelumpang, Pulau enggak, habis membaca Metro TV tadi, oh ada ini, gara-gara yang bertanya pun dari Metro TV, jadinya
pas lah itu pas gitu. Maaf ya, maksudnya Pulau Gebang. Yang dilakukan oleh auditor, apakah diterima juga oleh atasannya. Nah, ini kita nanti penyelidikan, dan yang namanya tahap penyelidikan ini kan masih bersifat rahasia. Jadi kalau diumumkan atau disampaikan di publik, nantinya ada penyembunyian rahasia-rahasia yang sebenarnya diperlukan oleh tim penyelidik untuk mengembangkan dan dan menemukan bukti-bukti yang cukup sehingga nanti perkara itu bisa naik. Nah, ini kita hindari saja dulu itu, nanti setelah tahap penyidikan akan diupayakan untuk disampaikan seperti begini juga. Kemudian itu tadi dari Bang Mario, kemudian dari Ibu Tasya, biaya politik apakah akan diteruskan ke partainya. Nanti ini masalah teknis ini, nanti Pak Dirdik yang menyampaikan. Kemudian Pak Chandra, pembayaran hutang, apa masih, ini pembayaran hutang apa tadi lupa saya, kemudian minta-minta duit. Nah, ini nanti juga dijelaskan masalah teknisnya ini kepada Pak Asep. Kemudian dari Kompas, apakah terjadi persengkokolan antara BB dan AE? Kalau melihat penjelasan tadi, jelas ada. Tadi kan saya sudah jelaskan tadi, di situ ada persekongkolan. Hanya beda versi bahasanya saja. Tetapi dimaknai itu adalah sebagai persekongkolan. Kemudian Tukin apakah dimanipulasi? Nah, ini juga perkara masih dalam tahap penyelidikan. Kami mohon maaf, biar berikan dulu kesempatan kepada para penyelidik untuk mengumpulkan data-data dan informasi. Nanti pada tahap nanti memang harus menurut hukum harus ditingkatkan, maka pada saat ditingkatkan itulah akan dibeberkan seperti begini, disampaikan. Iya. Oh begitu. Ya, nanti setelah diumumkan kalau begitu ya. Ini. Kemudian terkait dengan .com, kalau makna dari duit haram yang sedikit Pak ya, yang sedikit, namanya haram juga dosa ya. Seharusnya penyelenggara negara tidak membuang kata-kata yang begitu gampang, tapi sebenarnya dampaknya kurang bagus untuk melakukan pendidikan anti korupsi terhadap seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Jadi sedikit atau banyak itu tidak layak. Ada kata pepatah, nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi hanya dengan kata-kata yang sedikit seperti gitu tetapi punya makna yang sangat berarti bagi masyarakat, yang karena mereka ini adalah panutan sehingga tidak layak. Kami mengatakan itu tidak layak. Nah, itulah jawaban dari saya. Untuk selanjutnya dari segi aspek teknik kami serahkan kepada Pak Asep selaku Direktur Penyidikan. Silakan Pak Asep. Terima kasih pimpinan. Baik, rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan. Yang pertama dari Mas Mario, tentunya informasi yang disampaikan Mas Mario sangat berguna bagi kami terkait dengan tadi Bu Nur Bazariah ya, Nur Bazariah. Iya, terima kasih informasinya. Kemudian yang kedua terkait dengan pemeriksaan Saudara Cinta Mega, anggota DPR DKI, itu terkait dengan penyidikan di Pulau Gebang, betul. Dan nanti mungkin tinggal ditunggu nih Mas Mario, sedang dilakukan penyidikan, pendalaman. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih. Ini ada informasi terkait dengan pengembalian uang 3 miliar dari oknum, oknum berinisial G ya. Ini juga akan kami dalami nanti pada waktunya, karena tentunya ini sedang dalam proses penyidikan.
Nanti akan kami sampaikan pada saat konversi tentunya. Iya, Bapak, nanti kita sedang dalam itu disampaikan pada saatnya, Mas Mario. Sandra terkait dengan modus, ya tadi modus ada bayar utang itu seperti di sini disampaikan, Mas Chandra, dari pasal yang dipersangkakan kepada saudara BBSB, kemudian saudara AE. Di sini ada pasal yang dipersangkakan, tadi sudah dibacakan. Ini ada pasal 12 huruf F, di mana di situ disebutkan adalah sudah berutang seperti itu. Nah, itu ada di unsur pasalnya. Kemudian terkait dengan perkara Nur Hadi ya. Ini Dito ya tadi ya, ada yang ditanyakan Mas Chandra. Tentunya juga kami masih akan mendalami karena juga ada beberapa hal, termasuk saya masih ingat juga informasi yang disampaikan oleh Mas Mario waktu yang aliran ke saudara Dito ini yang nanti akan kami dalami sampai ketemu gitu, seperti itu. Kemudian untuk Formula E tentunya tidak kami jawab karena masih dalam dinyelidikan. Kemudian yang belum lagi sudah sepertinya ya, atau barangkali yang mana? Oh ya, dari Mbak Tasya ya. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Pak Tanak, Mbak Tasya, kami menambahkan bahwa tentunya terkait dengan uang-uang hasil tindak pidana korupsi, didapatnya dari mana, kemudian penggunaannya, itu tentu akan kami dalami. Tidak hanya ke masalah politik saja, tetapi tentunya kemana aliran uang itu juga tentu akan kita telusuri. Ada lagi yang mungkin yang lupa tidak tercatat? Oh ya, sama jawabannya Mas Mario. Tentu akan kita dalami Mas Mario, kemana aliran uang itu dan dari mana dapatnya, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian aliran uangnya juga akan kita telusuri. Kemudian tadi menambahkan juga mungkin yang terakhir dari Mas Yoma ya, kalau misalkan makan uang yang haram-haram yang sedikit boleh apa enggak gitu. Sama dengan kotoran ayam, mau banyak, mau sedikit, ya tetap kotoran ayam. Gitu. Seperti itu, kira-kira. Kalau di, jadi hukumnya kalau ini kan lagi bulan puasa nih, hukumnya ya mau minum seteguk atau mau minum banyak ya tetap batal, Pak. Gitu. Pak Tanak juga hafal ternyata, Pak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang masih belum dijawab dari pertanyaannya? Sudah ya mungkin? Sudah itu. Saya kira cukup jelas ya. Sudah ya? Kalau nambah nanti? Oh, memperjelas. Penjelasan yang kita jelaskan ya. Mendapat diduga suap juga sama mendapat dari uang dari sejumlah pihak swasta. Nah, pihak swasta dalam hal ini siapa gitu Pak? Apakah sudah ditetapkan tersangkanya juga apa cuma 2 orang ini tersangkanya Pak? Baik. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini sementara kita fokus dulu di sini yang nyata-nyata melakukan perbuatan itu. Nah, hasil pemeriksaan ini kita lihat perkembangannya. Apakah ada penyuap di sini yang nyata menyuap, siapa dia, itu yang seperti tadi Pak Asep sampaikan akan dicari.
Kalau memang ada, tentunya nanti dilihat apakah akan dijadikan tersangka atau tidak. Ataukah apa yang diserahkan itu bersifat gratifikasi. Kalau gratifikasi tentunya yang cuma menerima penyelenggara negara yang menerima gratifikasi itulah yang jadi tersangka. Sedangkan pemberi tidak. Jadi ini semua dalam proses pemeriksaan, penyidikan akan didalami, tapi sementara ini masih fokus dulu kepada 2 tersangka ini. Dan sudah menjadi kebiasaan juga di sini, di kami ini, setiap perkara kalau memang ada cukup dugaan pengembangan dalam pengembangannya perlu dikembangkan karena ada dugaan tindak pidana korupsi, maka tetap akan dilakukan tindakan lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ali. Baik. Terima kasih Pak CT, Pak Asep, dan terima kasih juga pada teman-teman semuanya yang hadir pada sore hari ini. Saya kira cukup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.